Behalf MKDC Pro Plus ini dibanderol dengan harga 1.550.000 dan Elgato HD 60X ini untuk OTR di harga bulan sekarang di 3.400.000. Warna biru kita lihat tuh ya, biru apa hijau nih? Hijau Tosca ya. Warna hijaunya sip ya. Rumput sini kita coba skill 1 lagi. Rumput sini. Oke, ungunya dapat ya. Semua ungu, warna ungu dapat. Keren ya, keren banget. Sekarang kita akan coba satu persatu, kita lihat dulu yang Elgato. Oke, Elgato jalan-jalan dulu di sini. Langsung skill 1 lagi. Set. Oke, dapat grafiknya. Memang agak sedikit ngeping kalau misalkan kita pakai Lightning to HDMI Ori ya. Beda banget kalau misalnya kita pakai yang Behalf Like the Lightning. Itu jauh lebih bagus gambarnya. Hello Daders, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirzan. Nah, di video kali ini adalah video yang spesial cuy. Karena di sini kita bakal ngebandingin dua game capture paling favorit di Indonesia ini, yaitu adalah Elgato dan Behalf. Untuk serinya nih dari Elgato ini, karena ini baru ngeluarin versi yang terbaru, yaitu adalah Elgato HD 60X. Dan dari Behalf, ya produk gua sendiri, yaitu adalah Behalf MKDC Pro Plus nih. Nah, di perbandingan dua ini kita bakal ngebandingin kira-kira untuk kebutuhan kalian tuh paling worth it mana. Jadi memang kalau misalkan kita urut ya secara profesional, tidak akan ada hasilnya yang mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek. Jadi ini balik ke kebutuhan kalian semua. So oke, kita akan langsung perbandingan yang pertama, yaitu dari segi kemasannya cuy. Oke, dari segi desain kemasannya jelas banget, konsepnya pun juga sudah berbeda. Apa yang gue ciptakan tidak menjiplak dari yang Elgato punya ya cuy ya. Hanya mungkin kalau misalkan kalian lihat ini based on art dan ini based on apa ya, based on gamers banget lah kelihatannya ya. Dan sekarang kita akan bahas kira-kira apa aja di saat kalian nanti ngebeli dua game capture itu, di dalam kemasannya ada apa aja. Untuk Elgato sendiri kita akan mendapatkan unit Elgatonya, kabel Type-C to USB-A, lalu kita mendapatkan kabel HDMI, documentation box dan juga stiker cuy. Nah, untuk Behalf MKDC Pro Plus kita akan mendapatkan yang namanya unit MKDC Pro Plus-nya, kita akan mendapatkan CD UX player yang fungsinya nanti sebagai driver. Cuman untuk misalkan versi MKDC yang 2022 ini lo tidak membutuhkan yang namanya UX player dan bisa langsung plug and play di dalam OBS-nya. Nah, di versi yang sebelumnya di MKDC Pro Plus itu kalian akan mendapatkan banyak OTG, cuman untuk yang versi sekarang OTG-nya dihilangin cuy. Karena dari MKDC sendiri ini ada peningkatan resolusi yang akan setara dengan si HD 60X ini cuy. Jadi makanya ada pemotongan budget lah dibilangnya kayak gitu ya. Lalu kita akan mendapatkan kabel HDMI di Behalf MKDC Pro Plus ini dan juga kabel Type-C to A. Plus juga dengan documentation box, lalu kita akan mendapatkan stiker dan kartu garansinya. Oke, untuk perbandingan selanjutnya kita akan bahas dari desain si produknya ini. Kalau misalkan kita lihat dari Elgato ini memang dia punya ciri khas sendiri yang tidak bisa kalian samakan dengan game capture lain, karena dia ini built-in manufaktur sendiri. Jadi dia seperti punya pabrik sendiri yang khusus memproduksi si Elgato kayak itu cuy. Jadi untuk desain dari Elgato HD 60X ini tuh memang dia ini unik, dan untuk yang bentuk yang sekarang ini berbeda banget dengan versi Elgato yang sebelumnya, dengan 3 input yang berada di depan. Jadi kalau misalkan kalian simpan di dalam meja itu bakal jauh lebih rapih lagi si setupnya. Di bagian depannya ada logo Elgato HD 60X dan juga ada slot audio jack dan juga LED indikator. Di bagian depannya hanya ada logo si Elgatonya aja, dan di belakang ada rubber pad untuk menahan di meja kalian. Oke, kita akan bahas untuk desain dari Behalf MKDC Pro Plus. Untuk ukurannya memang ini jauh lebih kecil dibanding dari Elgato HD 60X ini cuy. Nah, untuk bagian depannya memang ini di full stiker dan belakangnya pun juga ada full stikernya, berbeda dengan dari si Elgato yang dia ini pakai sistemnya adalah embossing ya. Nah, untuk interface-nya sendiri dari Elgato di bagian samping depan dia ini ada input dan output untuk dari segi HDMI-nya. Dan kalau misalnya kita balik dari sisi belakangnya, di sini ada interface USB Type-C yang kalian colokin ke dalam si PC-nya, dan dia ini memiliki 3 sound card yang penting untuk kayak masalah yang namanya audio di saat kalian nanti live streaming ataupun recording, yaitu ada output untuk fungsinya ke headset dan speaker, ada juga untuk mikrofon dan juga ada untuk line in. Nah, di sisi samping di sini ada sirkulasi udara yang fungsinya nanti untuk ngebuang udara panas di saat kita nanti menggunakan si Behalf MKDC Pro Plus ini. Kalau di Elgato dia ini nggak ada, dan memang Elgato HD 60X ini terkesan jauh lebih panas dibandingkan game capture yang lainnya. Oke, sekarang kita akan perbandingan dari masalah build quality-nya. Jika Elgato HD 60X ini tuh dia ini full build quality semuanya ini dari full plastik ya. Dan untuk masalah HDMI inputnya dia memang sudah gold plate ya. Dan menurut gua nih jauh lebih ringan dibanding dengan Behalf MKDC
DC Pro Plus. Dan agak sedikit kopong, yang gua agak sedikit kecewa dari Elgato kali ini, dia benar-benar sangat kopong, beda banget dengan Elgato yang versi S dan S Plus-nya cuy. Kalau kita bandingin dengan Behalf MKDC Pro Plus, untuk build quality-nya dia ini dari full metal semua, yang memang buatnya agak lumayan berat ya. Dan dari si full metal itu dia bisa ngeredus udara panas dan bisa mengeluarkan dari sirkulasi udara yang ada di dalam ventilasi di pinggir si game capture-nya ini cuy. Nah tapi dari Behalf MKDC Pro Plus ini, dia ini input dari HDMI-nya belum yang gold plate, tapi sama-sama dia ini memang sudah support ke HDMI 3.1 antara Elgato dan Behalf. So sekarang kita akan bandingin dari sistem recruitment dan juga spesifikasi dari game capture ini satu sama lain. Game capture Behalf MKDC Pro Plus dan Elgato HD60X sama-sama memiliki capture resolusi 3840x2160 alias 4K di 30 fps untuk kebutuhan kayak kamera, game konsol, dan game PC cuy. Nah tapi untuk Elgato HD60X ini, dia ini memiliki kelebihan yang memang dia tidak dimiliki oleh game capture yang seharga lainnya, yaitu dia sekarang sudah up to untuk pass stroke-nya di 120 sampai dengan 100 fps. So jadi di saat kalian nanti bermain game konsol dan pengen nge-pass stroke lewat si Elgato HD60X ini ke dalam monitor kalian yang sudah support secara 140 Hz, dia ini sudah sangat support. Berbeda dengan Behalf MKDC Pro Plus yang masih pass stroke-nya di 60 Hz cuy. Jadi di saat kalian bermain game yang memang membutuhkan monitor Hz yang di 120 Hz atau 140 Hz, di Behalf MKDC Pro Plus ini belum sanggup cuy. Oke, untuk perbandingan yang lainnya nih, sebenarnya ini adalah satu kesamaan di antara Behalf MKDC Pro Plus dan Elgato HD60X ini, yaitu dia sama-sama memiliki EDID atau Extended Display Identification Data, yang dimana saat kita melakukan yang namanya pass stroke, hasil yang dihasilkan misalkan kalian langsung colok PS5 ataupun game PC kalian ke dalam monitor, itu akan sama bagusnya di saat kalian mencolokkan pass stroke-nya lewat dari si output ini. Jadi benar-benar sangat real banget cuy. So oke, sekarang kita akan membandingin dari masalah input audionya nih. Jika di Elgato HD60X ini dia hanya ada input line-in aja. Ini fungsinya kayak misalkan kalian pengen party voice chat menggunakan PlayStation 5 ataupun game Android yang masih membutuhkan audio jack, dia ini sudah support juga ya cuy. Jadi misalkan kalian pengen nge-input line-in, misalkan kalian pakai laptop yang tidak ada line-innya, kalian bisa colok ke dalam si Elgato HD60X ini. Sama halnya pun juga dengan Behalf MKDC Pro Plus ini sudah memiliki line-in. Cuman kelebihan dari Behalf MKDC Pro Plus ini, dia memiliki dua input lainnya. Saat kalian pengen mendengarin langsung lewat si game capture ini pakai headset, ataupun kalian pengen memasukkan input mikrofon ke dalam game capture ini dan langsung kalian capture secara stream mix, yaitu di OBS-nya, di Behalf MKDC Pro Plus ini udah sanggup banget cuy. So selanjutnya sekarang kita akan bandingin untuk sistem recruitment-nya. Di saat kalian membeli dua game capture ini, spek PC kalian itu harus kayak gimana? Di saat kalian membeli Elgato HD60X ini, kalian harus memiliki spek PC yang menurut gue sangat lumayan banget. Di dalam kemasannya ditulis kalau misalkan kalian harus memiliki Intel minimal Gen 6 ataupun Ryzen versi ke-7 cuy. Yang menurut gua untuk Ryzen versi ke-7 itu udah sangat yang terlalu tinggi banget di kalangan para live streamer pemula ya. Belum lagi dengan versi VGA yang harus dimiliki saat kalian menggunakan Elgato HD60X ini, yaitu adalah VGA yang versi GTX 10 minimal di 1060 cuy. Nah tapi di saat kalian menggunakan Behalf MKDC Pro Plus ini, sama sebenarnya untuk masalah prosesornya, kalian harus wajib memiliki Intel minimal versi Gen 6. Tetapi untuk prosesor AMD kalian masih bisa di saat kalian menggunakan AMD Bulldozer ataupun AMD yang versi kelima. Nah untuk VGA nya sendiri di saat kalian menggunakan Behalf MKDC Pro Plus itu minimum juga sama, yaitu di versi yang GTX, cuman yang bedanya kalian bisa menggunakan di GTX 750 Ti untuk hasil yang optimal agar bisa mengunlock untuk masalah si kualitas gambarnya jauh lebih oke lagi. Oke, dua game capture ini dibanderol dengan harga yang terpaut beda banget ya. Behalf MKDC Pro Plus ini dibanderol dengan harga 1.550.000 dan Elgato HD60X ini untuk OTR di harga bulan sekarang di 3.400.000. Jadi kalian di saat ngebeli Behalf MKDC Pro Plus ini dua, ini masih kembalian kalau kalian pengen ini ya beli si Elgato HD60X ini. Ya tapi setiap harga pasti ada prestige dan juga ada kelebihannya yang mungkin tidak dimiliki oleh game capture lain, yaitu dia bisa nge-pass stroke di 120 fps sampai 140 fps. Oke, tanpa banyak lama lagi kita akan langsung compare aja untuk perbandingan di saat kalian menggunakan dua game capture ini untuk kebutuhan gaming mobile dan gaming PC secara visualnya ke dalam layar Prism Live Studio ataupun layar OBS kalian yang ada di scenes berikut ini. Oke, sebelum video ini lanjut, di sini gue punya informasi penting dulu nih buat kalian cuy ya. Jadi di bulan puasa kayak gini kan kita sedang menjalani yang namanya ibadah puasa nih. Nah untuk menjalankan ibadah puasa yang lebih baik lagi, dari kualitas mandi pun kita harus perhatikan biar kayak itu lebih fresh sepanjang harinya.
Nah, kebetulan banget gue baru saja kedatangan 3 produk terbaru dari Scarlett Body Care, yang dimana 3 produk itu bakal ngebuat hari-hari kalian ini jauh lebih fresh lagi cuy. Nah, di sini gue bakal jelasin produknya satu persatu nih. Yang pertama yang paling gue suka yaitu dari body scrubnya ini cuy. Jadi sebelum mandi tuh gue tuh pasti pakai si body scrub ini. Selain dari manfaatnya, dari wanginya pun wangi kopi yang ngebuat gue itu makin percaya diri dan makin fresh. Di sini untuk kandungan si body scrubnya ini, dia ini memiliki yang namanya glutathin dan juga vitamin D yang bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati, mampu mengembalikan kelembaban kulit dan membantu melancarkan peredaran aliran darah. Dan juga nih si body scrub ini bisa untuk sarana relaksasi tubuh dan juga bisa kayak membantu meregenerasi kulit dan meningkatkan kadar hidrasinya cuy. Nah, kayak untuk cara pakai si body scrub ini pun juga gampang banget. Jadi sebelum kalian mandi, biasanya gua lulur semua badan gue ini pakai si body scrub dan gua tunggu sekitar beberapa menit, kurang lebih sekitaran 5-10 menitan cuy. Lalu setelah kering gua pasti langsung gosok-gosok semua dan itu semua kotoran-kotoran itu pasti terangkat. Nah, setelah gua pakai body scrub, gua tuh langsung mandi dan di sini gue ditemanin langsung sama brightening shower scrubnya nih. Nah, untuk kandungan dari shower scrubnya ini, dia ini juga sama memiliki yang namanya glutathin plus juga vitamin E plus juga dengan beets dan juga kolagen. Nah, secara fungsi dari si shower scrub ini, dia ini bisa membantu kayak memaksimalkan saat membersihkan tubuh, lalu juga bisa membantu yang namanya mengangkat sel-sel kulit mati, membuat kulit jadi lebih halus dan juga membantu mengembalikan kelembaban kulit dan juga membantu mencerahkan kulit. Dan yang paling gue suka dari body scrub ini dari aromanya juga yang wanginya kopi juga nih. Jadi benar-benar sangat fresh banget dan sangat menyenangin di saat gue pakai body scrub ini untuk mandi sehari-hari cuy. Dan oke nih, yang terakhir yaitu ada brightening body lotion. Nah, ini gue pakai setelah gue beres mandi semuanya dan pengen menjalankan aktivitas sehari-hari. Pasti gue sebelumnya memakai yang namanya body lotion dari Scarlett Body Care ini. Nah, untuk kandungan dari body lotion ini pun juga dia memiliki glutathin plus juga vitamin E plus juga dengan kochid acid dan juga niacinamide nih. Nah, fungsinya ini dia ini bisa membantu mengembalikan kelembaban kulit, membantu mencerahkan kulit, menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Jadi sehari-harinya gue tuh pasti selalu fresh kayak gitu cuy. Nah, lalu dia pun juga bisa menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya nih. Apalagi tangan gue ini bertato, so jadi saat gue pakai si body lotion ini, si tato gue tuh jauh lebih fresh lagi cuy. Nah, untuk cara penggunaan si body lotion ini pun juga gampang. Lu tinggal apply aja langsung ke seluruh tubuh kalian dan langsung nanti si body lotion ini bakal meresap ke kulit kalian cuy. Dan di sini si 3 produk ini tuh cocok untuk semua jenis kulit, jadi so aman banget. Plus juga produk Scarlett ini sudah lolos BPOM. So jadi kalau misalkan kalian yang pengen langsung check out 3 produk Scarlett ini, lu langsung cek link deskripsi yang ada di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam layar OBS atau layar Prism Live Studio-nya. Di sini gua menggunakan Prism Live Studio untuk demonstrasi versus duel kita antara Behave MKDC Pro Plus dan Elgato HD 60X ya cuy ya. Nah, di sini di layar yang satu lagi lo bisa lihat nih, di kamera yang satu lagi di sini gue sudah se-fair mungkin untuk device pengetesan, karena di sini kita melakukan pengetesannya untuk live streaming gaming mobile. Di sini gue menggunakan dua-duanya iPhone 13 Pro ya, yang satu 13 Pro Max nih, yang satu di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro yang biasa nih cuy. Nah, sama-sama aja ya, beda dari ukuran aja. Nah, untuk Behave sendiri nih, Behave MKDC Pro Plus, di sini gua menggunakan Lightning to HDMI original yang disambung ke iPhone 13 Pro Max. Untuk Elgato HD 60X di sini pun juga gua menggunakan Lightning to HDMI original disambung ke iPhone 13 Pro nih cuy. Untuk grafik sendiri di sini gua setnya untuk yang di bagian lobby PUBG Mobile ya. Nih kita masuk ke bagian grafik. Kita set di smooth 90 fps, yang 13 Pro pun juga sama di sini di grafiknya. Oke, mana grafik? Nah, ini di halus di 90 fps di penuh warna ataupun colorful ya cuy ya. So, sekarang kita akan langsung panggil aja, kita lihat hasil kualitasnya. Di sini gua akan sambil rekam juga ya di Prism Live Studio-nya. Kita akan coba rekam. Oke aja di sini. Dan kita langsung klik di tanda source-nya ini plus. Dan kita masukin di sini webcam atau video capture device. Yang satu kita akan masukin dulu Elgato. Oke. Sip, kita akan cari di sini Elgato HD 60X ya, game capture HD 60X. Dan kita langsung klik OK. Secara tampilan default untuk Elgato gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung lihat yang di tampilan layar live streaming, di live streaming ini gua akan matiin dulu untuk audionya sebentar ya. Sip. Ah, sorry tadi mungkin kalian agak sedikit keganggu. Jadi gue udah masukin di sini ya. Udah masukin, kita matiin dulu sound audionya juga di sini.
Coba. Oke, suara udah aman, suara gue udah mati, jadi fuel dari grafik semua. Dan untuk tampilan dari Prism Live Studio-nya seperti ini dan tampilan hasil recordnya seperti ini untuk yang Elgato. Sekarang kita akan tambah scenes baru di sini. Kita akan kasih scenes 2. Dan di sini kita akan masukin yang Behave ya. Webcam video capture device, kita tanda plus, kita kasih nama yang satu ini Behave. Klik tanda OK. Dan kita cari di sini live streaming video device ya. Nah, live streaming audio device, sorry. Nah, kita langsung di OK aja. Untuk tampilan default dari Behave MKDC Pro Plus seperti ini cuy. Tanpa kita setup, tune up, filter dan kayak gimana, tampilan awalnya seperti ini untuk yang Behave dan ini untuk yang Elgato. Nah, untuk scene bajunya pun juga sama, colorful juga, grafiknya semuanya sama seperti ini. Oke, mantap. Sekarang kita akan bikin satu scene lagi yang benar-benar kita compare untuk satu sama lain nih ya, sambil berdampingan. Kita tanda webcam video capture device, klik tanda OK. Satu exciting Behave dan kita langsung crop aja di sini. Ya. Ini untuk yang Behave cukup ya. Ini Behave di sebelah apa namanya? Sebelah kiri gua. Oke, kita agak gedein ya di sini. Nah, yang satu lagi kita masukin yang Elgato ya. Masukin lagi Elgato. Masukin yang Elgato. Oke, dan kita crop di sini. Kita geser, kita compare seperti ini. Sip, oke, kurang ke pinggir ya, kurang. Nah, biar saking fire-nya kita, ini kita akan kasih nama di sini, please text ya, text template boleh lah ya, atau teks biasa, nggak ada ini teks biasa gitu. Nah, teks biasa aja, satu Behave, oke, satu Behave. Sorry, Behave F2 aja ya. Oke, kok namanya begini? Sorry. Nama source tadi, sorry gua. Nah, ini Behave. Dan satu lagi kita kasih nama teksnya Elgato. Elgato. Sip, seperti ini ya cuy ya. Nah, satu Behave, satu Elgato. Nah, itu perbandingannya ya. Ini proses perekaman pun masih berjalan juga di sini cuy. Jadi lu bisa lihat preview dan hasil recordnya. Di sini gua recordnya menggunakan 10.000 bitrate. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan coba gerak-gerakin satu sama lain. Oke, kalau gua komentari untuk yang Behave di sini memang dia agak sedikit ngeping, hampir seperti dengan karakter dari Elgato HD 60S Plus yang dulu. Dan yang kalau yang Elgato di sini dia sudah mulai menyerupai yang sangat real banget cuy. Oke, kelihatan banget lah ya di sini. Sekarang kita akan masuk ke dalam training dan kita lihat hasilnya nanti di training seperti kayak gimana cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam trainingnya. Di sini gue dibantu sama kameramen gue untuk ngegerakin satu sama lain ya. Kita jalan dipakai untuk jalan-jalan aja. Nah, oke. Kita pakai untuk jalan-jalan. Lihat ini yang masih yang Behave di sebelah kiri dan sebelah kanan Elgato. Oke, kita akan coba masuk ke daerah-daerah yang banyak rumput. Ke bawah banyak rumput sambil langsung ke air ya dari sini ya. Dari rumput. Nah, kita coba ke motor dulu deh, ke motor dulu. Nah, di rumput berhenti sebelah sini. Kita samain. Oh, lu di sana ya. Nah, ini kameramen gue bukan PRPal jadi nggak tahu nih. Nah, biar hampir sama nih. Nah, ayo kita ke motor warna biru. Kita lihat tuh ya, di biru apa hijau nih? Hijau Tosca ya. Lihat warna hijaunya. Sip ya. Sekarang kita coba masuk ke air. Kita coba masuk ke air. Di sini cari air. Ke daerah laut nih. Ke arah laut. Oke, kita coba ke arah laut. Sip. Nah, warna airnya di sini ada sedikit perbedaan ya, kelihatan banget. Nah, tapi nggak jauh beda sih kelihatannya ya. Oke, mantap ya. Nah, sekarang ini untuk settingan yang belum kita tune ya. Sekarang kita akan tune satu persatunya. Yang pertama kita akan tune dulu dari yang Behave ya. Yang Behave kalau misalkan ditune hasilnya kayak gimana. Resolution tipenya kita coba set di custom. Dan resolusinya dia pun bisa sama di 3840 x 2160, cuman sama dia pun belum support. Jadi nanti tulisannya ada not support.
Untuk 2560x1440-nya pun juga sama, dia ini belum support juga, jadi paling optimal itu adalah di 1920x1080. Untuk FPS-nya di sini maksimal hanya ada tulisan 2 highest FPS dan 60. Biasanya gua setnya untuk Behalf adalah Max Output FPS karena kadang suka ada drop frame kalau di setiap kita bermain game biar tidak mempengaruhi ke hasil gambar yang di capture ya cuy ya. Video formatnya kita bisa set di YUY2 juga di sini. Oke, YUY2. Oke, berjalan. Untuk color space-nya kita set di 709 dan color range-nya ini kita set di full. Dan kita langsung klik OK. Nah, hasil tampilannya pun juga berubah untuk yang Behalf. Kita cek dulu yang Behalf di sini. Nah, hasil tampilannya pun di sini berubah ya untuk yang Behalf. Jadi warnanya dia lebih real sekarang jika di set di color space-nya di 709 ya. Color range-nya di full, terus di apa namanya tuh ini gue lupa lagi. Di color range-nya ini di full, color space-nya di 709, gambarnya pun juga berubah. Sekarang kita akan tune up dari yang si Elgato coy. Oke, Elgato pun sama di sini. Kita resolusinya set di custom. Dan di sini pun juga sama 3840-nya nggak support, jadi dia langsung kayak nge-freeze nge-hang kayak gini. 2560-nya pun juga sama nggak support dan yang support di 1920x1080. Nah, di sini baru dia jalan lagi ya. Video formatnya juga sama kitain di YUY2. Oke, lalu color space-nya ini 709 samain dan color range-nya ini di full dan kita langsung klik OK dan kita lihat hasil yang dari Elgato di sini. Nah, Elgato di sini coba digerakin sambil jalan ke arah rumput. Coba jalanin ke arah rumput. Oke. Nah, untuk yang Elgato ya. Nah, sekarang kita akan compare satu sama lain lagi. Jika sudah ditune hasilnya seperti ini dan kita akan coba untuk jalan-jalan lagi ya antara Elgato dan Behalf yang setelah ditune warnanya ataupun dimaksimalkan. Belum ditune ya, belum kita filter juga. Untuk settingan filter yang lu Behalf bisa cek di tutorialnya. Untuk yang Elgato nampaknya kayak harus lu setup di filter lagi karena dia udah 1:1 real banget untuk kualitas tune warnanya ya. Nah, kita coba di bagian sini disamain dekat mobil ke atas, dekat mobil di atas ini. Nah, kita akan coba berjejer di sini di foto. Nah, kita samain ya dengan foto warna. Nah, di sini. Lihat warna truknya sama ya. Hampir sama 1:1. Nah, oke, untuk PUBG Mobile untuk kualitas realistik seperti ini kita akan sekarang buka di Mobile Legends coy. Oke, sekarang kita ngetes untuk Mobile Legends dan kita akan lihat dulu setup grafisnya. Di sini outline-nya kita cobain di on dan refresh rate-nya di ultra. Core grafiknya pun sama di ultra ya. Nah, ini untuk yang Elgato dulu udah di set di ultra. Yang Behalf kita set pun juga di ultra dan ini untuk compare-nya. Sekarang kita lihat dulu dari yang langsung compare aja ya. Kita lihat langsung yang compare. Kita coba untuk skill 1. Set. Lihat. Gila ya. Bisa sama seimbang sih menurut gua ini ya. Fire to fire kita maju ke arah rumput. Kita set maju ke arah rumput. Oke. Ya, tekan. Nah, di arah rumput sini kita coba skill 1 lagi. Di arah rumput sini. Oke, ungunya dapat ya. Semua ungu, warna ungu dapat. Keren ya, keren banget. Sekarang kita akan coba satu persatu, kita lihat dulu yang Elgato. Oke, Elgato jalan-jalan dulu di sini. Langsung skill 1 lagi. Set. Oke, dapat grafiknya. Memang agak sedikit ngeping kalau misalkan kita pakai Lightning to HDMI or ya. Beda banget kalau misalnya kita pakai yang Behalf Like the Lightning, itu jauh lebih bagus gambarnya. Sekarang kita akan lihat yang Behalf sini, yang Behalf MKDC Pro Plus. Kita akan skill 1 juga. Oke. Sip. Dapat ya, animasi semua dapat, karakter, warna semuanya pun juga dapat dan kita masuk ke dalam sisi compare-nya. Oke, keren ya. Menurut gue ini masih masuknya ke seimbang kalau untuk permainan gaming mobile, kecuali kalau misalkan kita lo mainnya Pastro gitu untuk 120 fps kayaknya Behalf memang kalah. Tapi untuk kualitas warna gambar seperti ini itu bisa sangat fair banget, bisa sangat sama banget sih menurut gue ya. 1,5 juta versus 3,5 juta, kualitas gambarnya bisa sama. Pokoknya mantap banget ya. Jadi untuk Mobile Legends udah dapat warnanya sama-sama bisa dibilang seimbang, PUBG pun bisa dibilang seimbang padahal dari segi harganya berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya, kira-kira menang mana nih di antara Elgato HD60X dan Behalf MKDC Pro Plus. Sesuai dengan temanya di video ini tuh tidak akan ada yang menang ataupun yang kalah karena dari segi harga pun juga beda
beda banget ya. Terpaut setengah harga dari Elgato, yaitu adalah Valve MKDC Pro Plus cuy. Cuman ini balik ke dalam pilihan kalian. Kalau misalkan kalian memang propernya ke dalam game-game konsol ataupun game PC dual PC, live streaming dual PC, gue saranin ya jelas banget kalian pakai Elgato HD60X ini karena dia bisa nge-VRR-nya itu yang variable refresh rate dan juga fast stroke di 120 sampai dengan 140 fps. Cuman buat kalian yang masih bermain game-game mobile seperti PUBG Mobile, Mobile Legend, cukup banget kalian menggunakan Valve MKDC Pro Plus ini. Dan untuk sisa uangnya kalian bisa dipakai kayak buat beli konektor ataupun beli lightning buat kebutuhan live streaming yang lainnya coy. Untuk kualitas gambar sendiri yang dihasilin ya memang dia ini tidak terlalu jauh. Bagi sebagian orang awam yang baru menggunakan game capture mungkin tidak akan melihat secara pastinya kayak gimana. Cuma kalau misalkan gua lihat memang Elgato HD60X ini dia ini saturation dan brightness-nya jauh lebih tinggi dibanding dengan Valve MKDC Pro Plus. Cuman kalau misalkan Valve MKDC Pro Plus itu bisa lebih enak lagi kalau misalnya kita ditune ulang lagi gitu cuy lewat si versi OBS-nya. Belum lagi mereka ini memiliki sama-sama resolusi 3840 x 2160 yang memang tidak bisa di-capture oleh gaming mobile, hanya bisa di-capture oleh kamera ataupun ya device-device yang memang sudah support 4K dan nggak unlock di 2160-nya cuy. So oke, semuanya balik lagi ke dalam pilihan kalian. Keduanya adalah game capture yang menurut gua terbaik banget. Kalau kalian mau beli dua-duanya, kalau kalian sultan pun nggak jadi masalah ya. Beli dua-duanya juga boleh. Yang satu buat gaming mobile, yang satu buat gaming PC, ya kan? Itu makin enak, makin mantep gitu cuy. Nah oke, mungkin saja untuk review dari gua dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Komuri Budiman. See you next video. Bye bye.